Hai, jadi ini udah lama setelah terakhir upload. Gue nggak upload karena apa ya? Oke. Mungkin ini hanya akan menjadi sebuah catatan untuk alasan kenapa gue nggak upload. Oke, jadi belakangan ini gue sibuk sih soalnya. Oke, kita bilang sok sibuk ya. Kenapa? Gue menyibukkan diri untuk menyingkirkan semua pikiran negatif gue dan mencoba untuk mengalihkan perhatian gue dari masalah gue yang gue hadapin. Dan gue pengen menikmati momen yang mungkin indah saat ini tapi buruk ke depannya. Maksudnya indah dinikmati, buruk untuk dikenang. Ya maksudnya lo tau lah gimana. Semua itu gue lakukan karena sisi egois gue mengatakan gue udah bosan sama diem di rumah selama 7 bulan. Gue pengen senang untuk diri sendiri dan gue pengen hidup normal kayak orang lain. Maksud gue pengen gitu loh interaksi sama temen atau interaksi sama orang-orang dan gak perlu memikirkan apa yang bakal datang, apa yang bakal gimana-gimana. Gue butuh ngobrol ke banyak orang dan mungkin bisa dibilang gue cerewet. Gue menyadari bahwa diri gue menjadi seseorang yang banyak ngomel dan cerewet. Entah tanggapan orang lain gimana, karena sampai sekarang gak ada yang ngomong gue jadi cerewet atau gimana. Gue gak tahu mereka menyadari itu hal itu atau enggak. Yang jelas gue menyadari bahwa gue menjadi cerewet dan sisi buruknya adalah sepertinya gue melupakan siapa gue. Gue melupakan bagaimana caranya bisa menghadapi orang-orang dengan tepat. Ya, misalkan gue ngobrol sama let's say A, gimana ngomong sama B itu harus adanya rendah, ngomong sama C itu harus formal atau ya gak terlalu lepas. Gue akhir-akhir ini tidak memikirkan semua itu. Gue melepas semuanya, kayak gue gak punya pegangan atau gue gak punya ikatan buat nahan ekspresi gue. Kayak gue ingin meledak-ledak tapi dengan cara yang apa ya, bukan marah ya. I don't know, gue nggak tahu ngobrol atau gimana ya, pokoknya gitu. Dan juga bisa dibilang gue kehilangan arah. Gue merasa sekarang gue kehilangan arah karena gue nggak tahu diri gue siapa. Gue nggak tahu apa yang udah gue lakuin. Gue benar-benar lupa dengan apa yang setelah terjadi dari gimana ya, dari ya gitulah, dari setelah kapan ya, entah Oktober. Gue lupa dengan kejadian yang ada di Oktober. Gue lupa apa yang udah gue laluin. Gue lupa dengan apa yang gue obrolin. Gue agak khawatir dengan hal itu karena gue takutnya gue mengatakan atau melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, dan yang gue takutkan adalah terjadi lagi. Orang itu nggak terima dengan kata-kata gue, dia tersinggung dengan kelakuan gue, tapi dia tidak bilang, malah bilangnya ke orang lain. Dan gue nggak mau itu menjadi sebuah bom lagi gitu.
Mungkin untuk kehilangan teman gue siap, tapi kalau misalkan kehilangan teman itu karena emang dia udah ngasih tahu gue dan gue ngeyel, itu baru gue kecewa sama diri gue. Tapi kalau sekarang misalkan gue kehilangan teman lagi karena emang dia tidak bilang kalau dia tersinggung dan dia tidak mengoreksi gue dan gue nggak tahu salah gue apa, gue tidak akan kecewa amat dengan diri gue, karena ya udah, kalau emang orangnya gitu, ngapain gue pertahanin, ngapain gue kecewa sama diri gue. Gue selalu bilang sama orang-orang, kalau gue salah ngomong secara langsung, jangan jangan bilang di belakang, jangan pernah ngobrolin itu sama orang lain, dan tolong sampaikan itu kepada gue secara langsung. Karena kalau menyampaikan itu ke orang lain dulu baru ke gue akan merasa diasingkan, gue merasa tidak dihargai, dan gue merasa gue bukan teman mereka. Karena kasarnya ya, misalkan kita dari keramaian, ada satu orang yang bisa dibilang berisik, lu bukannya ngasih tahu dia atau negur dia, lu malah ngomong ke temen lu, ih orang itu berisik, mendingan kita pergi dari sini. Ya itu kayak sama aja ya, lu menganggap gue sebagai orang asing dan tidak menghargai gue sebagai teman. Itu yang gue rasakan. Kalau misalkan lu teman gue, kayak kita ada di sebuah ruangan atau di sebuah tempat dan gue berisik, lu bilang jangan berisik, itu gue pasti nurut dan gue bakal memperbaiki hal itu. Gue sangat mengapresiasi apa yang orang itu lakukan jika bisa mengkritik gue dan bisa langsung menyampaikan itu ke gue secara langsung. Ya balik lagi ke kenapa gue nggak upload lagi. Gue sepertinya lagi menjadi orang lain. Maksudnya gue nggak punya gue nggak punya kendali atas diri gue nggak punya pagar untuk melindungi sisi lemah gue nggak punya benteng untuk mempertahankan gue, dan gue nggak punya topeng untuk menutupi bahwa seberapa buruknya gue. Yang gue takutkan orang-orang malah melewati pagar tersebut. Yang gue takutkan orang-orang malah membangun kembali benteng. Dan yang gue takutkan adalah orang-orang mengolok sisi buruk gue yang gue perlihatkan, bukan mengkoreksi. Dan mungkin ini menjadi bagian penutup. Gue ingin meminta maaf kepada kalian semua atau teman-teman gue jika mendengar ini, walaupun kemungkinan kecil. Gue minta maaf kalau misalkan ada perlakuan gue yang buruk dan kata-kata gue yang gak bisa kalian terima, karena gue kehilangan diri gue kehilangan kendali atas diri gue kehilangan arah juga. Jadi gue minta maaf. Tapi kalau misalkan kalian mau pergi, ya gue tidak menyalahkan kalian, gue tidak menyalahkan diri gue ya, karena mungkin emang kita gak cocok aja. Mungkin emang kalau kata orang-orang sekarang mah kita tidak sefrekuensi. Tapi gue titip sama lu, tolong ketika lu punya
lingkaran pertemanan baru, jangan ngomongin gue. Kalau mau ngomongin gue, cukup sebatas orang yang pernah berteman saja. Jangan ngomongin yang buruk-buruk. Karena gue bakal nyimpen rahasia lu, gue gak bakal ngomongin keburukan lu ya. Karena gak ada untungnya juga buat gue. Gue tidak ingin memperlihatkan diri gue sebagai orang yang suci. Gue tidak ingin memperlihatkan diri gue sebagai orang yang baik, gak ada celah buruknya. Ngapain? Gue selama ini tidak menganggap diri gue sebagai protagonis. Gue selama ini menganggap diri gue sebagai pemeran utama, tapi antagonis. Sekian dari gue. Mungkin gue bakal upload ini tapi entah kapan. Karena sekarang aja ini tanggal 20 November. Nope, it's 21 karena udah jam 3 pagi juga. Jadi ya, sekian. Terima kasih.